Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Afrio Hari Nugroho dengan NIM 150 362 0099. Dari sesi 3, saya pribadi akan mempresentasikan tentang sintaks pembelajaran pada model pembelajaran blended learning dalam mata pelajaran ilmu bangunan yang telah saya susun difungsikan untuk memenuhi nilai UTS dari strategi dan media pembelajaran. Ya, pembahasan kita pada kali ini terdiri dari 4, yaitu ada analisis kompetensi yang berisikan tentang kompetensi dasar, yang kedua ada isi, yaitu model pembelajarannya, yang ketiga ada sintaks dengan contoh sintaksnya, dan yang terakhir ada kesimpulan sebagai penutup. Analisis kompetensi. Analisis kompetensi, yang pertama ada bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa. Program keahliannya itu teknik konstruksi dan properti. Kompetensi keahliannya itu mengidentifikasi ilmu bangunan gedung dan mata pelajarannya ilmu bangunan. Ya, kompetensi dasarnya yang pertama ada mendeskripsikan bagian-bagian bangunan gedung, menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata, menjelaskan dasar-dasar plumbing, menentukan jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya. Berikutnya ada menjelaskan macam-macam sambungan, dan yang terakhir ada menerapkan macam-macam konstruksi pintu dan jendela. Nah, pada kompetensi dasar kali ini terdapat 3 poin utama yang saya jadikan acuan untuk menetapkan metode pembelajaran dari mata pelajaran ilmu bangunan tersebut. Isi. Ilmu bangunan gedung adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan, pembuatan maupun perbaikan bangunan. Ilmu bangunan merupakan mata pelajaran wajib bagi SMK bangunan. Oleh karena itu, materi mata pelajaran ilmu bangunan harus dapat diserap dan dipahami secara optimal oleh siswa. Nah, metode pembelajaran yang menurut saya pribadi cocok adalah blended learning. Ilmu bangunan merupakan pelajaran dasar dalam SMK pada jurusan bangunan. Ilmu bangunan sebagai mata pelajaran dasar sebelum siswa mempelajari lebih lanjut tentang bangunan. Ilmu bangunan adalah mata pelajaran yang sangat penting sehingga siswa harus dapat menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran ilmu bangunan. Ilmu bangunan sendiri adalah pelajaran yang sebagian besar memberikan teori-teori tentang bangunan, sehingga banyak mata pelajaran lain yang akan merujuk pada mata pelajaran ini. Nah, maka dari itu, strategi pembelajaran khusus diperlukan untuk mempermudah siswa dalam memahami mata pelajaran ilmu bangunan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan mempermudah proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah blended learning. Blended learning sendiri adalah kombinasi pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Blended learning menggabungkan aspek pembelajaran berbasis web atau internet, streaming video, komunikasi audio sinkronus dan asinkronus, dengan pembelajaran tradisional tatap muka. Penerapan blended learning diharapkan siswa dapat memahami materi dengan lebih baik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face-to-face learning dan secara virtual atau e-learning. Pembelajaran online atau e-learning dalam blended learning menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas tradisional yang menggunakan model tatap muka. Nah, blended learning merupakan evolusi yang paling logis dalam pembelajaran. Blended learning memberikan solusi untuk tantangan menyesuaikan pembelajaran dan pengembangan untuk kebutuhan individu. Blended learning juga merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang terbaik dari pembelajaran tradisional. Blended learning adalah campuran dari teknologi multimedia, CD-ROOM, video streaming, kelas virtual, email, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas.
Nah, ada 5 kunci nih dari blended learning sendiri. Yang pertama ada live event, atau pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Yang kedua ada self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online. Dan yang ketiga ada collaboration, yaitu mengkombinasikan baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antara peserta belajar. Yang keempat ada assessment, yaitu perancangan harus mampu meramu kombinasi jenis assessment online dan offline, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Dan yang terakhir ada performance support materials, yaitu pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh pelajar atau peserta belajar baik secara offline maupun online. Nah, ada sintaksnya nih dari metode blended learning untuk ilmu bangunan itu sendiri. Yang pertama dalam fase seeking of information, pencarian informasi pembelajaran dari berbagai sumber informasi yang tersedia diktik atau online, buku maupun penyampaian dan pendemonstrasian fenomena empirik sains melalui face-to-face di kelas. Nah, peran guru yang dapat dilakukan yaitu guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran untuk menginisiasi kesiapan belajar siswa sekaligus mempersiapkan siswa dalam proses eksplorasi konsep sains yang relevan maupun kegiatan pembelajaran tatap muka atau face-to-face di kelas maupun pembelajaran dengan suplementik atau online. Kegiatan eksplorasi konsep dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Yang kedua, peran guru juga dapat memfasilitasi, membantu, dan mengawasi siswa dalam proses eksplorasi konsep belajar, sehingga informasi yang diperoleh tetap relevan dengan topik pembelajaran yang sedang dibahas, serta diyakini validitas atau reliabilitas dan akuntabilitas akademiknya. Nah, yang kedua ada fase acquisition of information, yaitu menginterpretasikan dan mengelaborasi informasi secara personal maupun kelompok. Nah, peran guru dapat membimbing siswa mengerjakan job sheet dalam kerja kelompok untuk menginventarisasi informasi, menginterpretasi, dan mengelaborasi konsep pembelajaran menuju pemahaman terhadap topik pembelajaran yang sedang dipelajari. Guru juga dapat mengkonfrontasi ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran siswa dengan hasil interpretasi informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia. Guru juga dapat mendorong dan memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan hasil interpretasi dan elaborasi ide-ide sains secara tatap muka atau face-to-face maupun menggunakan fasilitas online secara kelompok maupun personal. Guru dapat men-scaffolding siswa dalam pengerjaan soal-soal pembelajaran, baik secara personal maupun dalam kelompok. Guru juga dapat menugaskan siswa melalui untuk mengelaborasi penugasan konsep pembelajaran melalui pemberian soal-soal pembelajaran yang bersifat terbuka dan kaya atau open reach problem. Nah, dalam fase synthesizing of knowledge, yaitu merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Guru dapat melakukan atau menjustifikasi hasil eksplorasi dan akuisasi konsep sains secara akademik dan bersama-sama siswa menyimpulkan konsep pembelajaran yang dibelajarkan. Guru dapat membantu siswa mensintesis pengetahuan dalam struktur kognitifnya, dan yang terakhir, guru mendampingi siswa dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi konsep pembelajaran melalui proses akomodasi dan asimilasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan terhadap informasi pembelajaran yang diajarkan. Nah, kesimpulannya, pada akhirnya, melalui pembelajaran blended learning ini akan mengakibatkan terciptanya peningkatan hasil belajar siswa, namun harus tetap diikuti oleh kemampuan guru-guru SMK sehingga dengan meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi, sehingga mudah dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan media berbasis komputer, multimedia, dan internet yang dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. Dan bagi pihak sekolah, pembelajaran blended learning diharapkan dapat memperhatikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, termasuk menyediakan koneksi internet yang baik di area sekolah, sehingga memudahkan siswa dalam mengakses informasi yang bermanfaat.
Nah, sekian presentasi dari saya pribadi mengenai metode pembelajaran blended learning di mata pelajaran ilmu bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.